Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian senantiasa diberi keselamatan dan tetap jaga kesehatan di masa pandemi seperti saat ini. Pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang teks editorial. Jadi beberapa tujuan yang akan kalian capai melalui kegiatan pembelajaran ini. Yang pertama itu kalian dapat mengidentifikasi informasi dalam teks editorial. Jadi informasi tersebut dapat berupa pendapat, alternatif solusi, dan simpulan teks editorial. Kemudian kalian dapat menyeleksi atau memilah ragam informasi yang terkandung dalam teks editorial. Untuk materi pembelajarannya kita yang pertama itu ada teks editorial. Jadi ini berkaitan dengan definisi teks editorial. Apa sih teks editorial itu? Biasanya teks editorial ini ada di media cetak surat kabar. Jadi teks editorial itu juga bisa disebut dengan tajuk rencana. Jadi pengertiannya, teks editorial itu adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran atau surat kabar yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa aktual, fenomenal, dan kontroversial. Mengenai peristiwa yang aktual itu yang bagaimana sih? Aktual itu informasi yang sedang dibicarakan oleh masyarakat, jadi sedang hangat-hangatnya. Kemudian ada fenomenal itu berarti peristiwa tersebut memberikan kesan-kesan tersendiri bagi masyarakat. Kemudian ada kontroversial, jadi peristiwa tersebut merupakan fokus utama masyarakat. Kemudian di sini posisi atau letak teks editorial pada media cetak. Jadi sudah Ibu jelaskan sebelumnya, teks editorial tersebut ada di surat kabar. Jadi teks editorial itu memuat permasalahan yang seperti Ibu sebutkan sebelumnya itu fenomenal, kemudian aktual dan kontroversial. Jadi di dalamnya terkandung fakta peristiwa sebagai bahan berita. Nah, fakta ini tetap ditelusuri kebenarannya. Jadi dicari hal-hal apa sih yang mendukung fakta tersebut. Jadi tujuannya apa? Tujuannya agar fakta tersebut memang terbukti benar adanya. Jadi tidak sebatas gosip atau tidak sebatas pendapat dari pihak tertentu. Kemudian fakta peristiwa tersebut dipastikan akan dijadikan sebagai bahan berita dalam editorial. Kemudian fakta tersebut dianalisis untuk menghasilkan persepsi redaksi. Kemudian persepsi ini tetap didasari oleh berbagai dimensi masalah. Tujuannya sama. Jadi persepsi tersebut tidak hanya sebatas opini, tapi merupakan fakta yang benar-benar terjadi. Kemudian ada struktur editorial. Jadi pada teks-teks yang Ibu jelaskan sebelumnya itu ada struktur. Jadi struktur ini merupakan unsur pembangun teks. Jadi setiap teks itu punya strukturnya supaya apa? Supaya teks tersebut mempunyai tujuan yang sesuai. Jadi tidak sebatas teks, tidak sebatas tulisan ataupun tidak sebatas wacana. Jadi di sini struktur editorial itu strukturnya yang pertama adalah tesis. Jadi tesis di sini merupakan pernyataan umum. Jadi hal-hal yang bersifat umum yang dijabarkan pada bagian pertama teks editorial. Kemudian yang kedua ada argumentasi. Jadi sudah Ibu jelaskan sebelumnya, argumentasi ini berupa pendapat, jadi persepsi dari penulis. Kemudian yang terakhir adalah penegasan ulang. Penegasan ulang di sini adalah penegasan ulang dari argumentasi. Dapat berupa simpulan ataupun saran-saran dari si penulis. Jadi untuk struktur editorial ini, itu dia harus berurutan.
Jadi tidak boleh tertukar satu sama lain. Jadi harus berurutan dari tesis, kemudian argumentasi, kemudian penegasan ulang. Slide selanjutnya ini ciri-ciri teks editorial. Itu yang pertama bersifat aktual dan faktual. Jadi aktual tadi sudah Ibu jelaskan sebelumnya, yakni isu yang diangkat atau topik yang diangkat itu sedang dibicarakan oleh pihak tertentu atau lingkungan masyarakat, jadi sedang hangat-hangatnya. Kemudian faktual itu berdasarkan pada hal-hal yang benar-benar terjadi. Jadi sifatnya nyata, jadi berdasarkan kenyataan yang ada. Kemudian sistematis dan logis. Jadi teks ini sistemnya teratur. Jadi dari tesis itu berkaitan dengan struktur ya. Jadi dari tesis, kemudian argumentasi, kemudian penegasan ulang. Nah, kemudian sifatnya juga logis. Logis itu yang bagaimana sih? Logis itu yang masuk akal. Jadi dapat diterima untuk sebagai suatu peristiwa yang kembali lagi sifat yang pertama yakni faktual. Kemudian opini yang bersifat argumentatif. Jadi opininya di sini meskipun dia opini tapi didukung dengan bukti-bukti yang menyatakan bahwa opini tersebut memang ada. Jadi kan kembali lagi teks editorial itu merupakan hasil tulisan dari seseorang. Nah, meskipun dia memuat opini, tapi tetap sifatnya argumentatif yang didasarkan dengan bukti-bukti dari untuk mendukung opini tersebut. Kemudian yang terakhir singkat, padat, dan jelas. Nah, ini berarti langsung ke topik pembahasan. Jadi tidak ada basa-basi, kemudian memanfaatkan kolom atau bagian surat kabar semaksimal mungkin. Nah, jadi slide yang selanjutnya ini berkenaan dengan jenis-jenis teks editorial. Jadi yang pertama ada interpretatif editorial. Jadi ini tujuannya dari teks tersebut adalah menjelaskan isi dengan menyajikan fakta dan figur untuk memberikan pengetahuan. Kemudian yang kedua ada kontroversial editorial. Jadi di sini teks editorial tersebut bertujuan untuk meyakinkan pembaca pada keinginan atau untuk menumbuhkan kepercayaan pembaca terhadap suatu isu. Kemudian ada explanatory editorial. Jadi di sini teks editorial tersebut menyajikan masalah atau suatu isu agar mendapat penilaian dari pembaca. Jadi biasanya teks ini mengidentifikasi masalah apa sih yang sedang terjadi, kemudian membuka mata masyarakat sehingga teks tersebut mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat. Kemudian di sini ada fakta dan opini. Nah, kenapa sih teks tersebut punya fakta dan opini? Jadi balik lagi ke definisi teks editorial. Meskipun dia merupakan hasil tulisan dari seseorang, tapi tetap dia disertai oleh fakta-fakta yang mendukung bahwa teks tersebut memang hangat dibicarakan atau memang masuk dalam hal yang dapat dibahas dalam masyarakat. Nah, jadi ada fakta. Fakta itu sudah jelas ya. Jadi sudah bisa membedakan apa itu fakta dan opini. Biasanya fakta itu adalah peristiwa atau keadaan yang benar terjadi. Jadi keadaan tersebut memang tidak dapat disangkal. Jadi ada data-data yang dapat mendukung fakta tersebut. Jadi dalam teks editorial tersebut dia mempunyai menggambarkan peristiwa dan data-data terkait dengan peristiwa yang dibahas. Kemudian opini. Nah, opini ini ya pendapat si penulis. Dalam hal ini adalah si redaksi untuk mendukung pandangan atau sikap terhadap peristiwa yang sedang dibahas. Jadi, opini di sini dapat berupa penilaian, kritik, prediksi, harapan, dan saran. Jadi, sesuai dengan struktur teks editorial yang Ibu jelaskan sebelumnya. Nah, jadi ini adalah fakta dan opini tersebut
itu berkaitan dengan informasi yang terkandung dalam teks editorial. Nah, jadi ini adalah materi yang kita pelajari pada hari ini. Nah, jadi untuk membantu kalian memahami tentang teks editorial ini, ada beberapa penugasan yang Ibu berikan. Jadi ini berkaitan dengan tujuan yang Ibu sampaikan di awal pertemuan tadi. Jadi di sini ada dua tugas yang Ibu jelaskan. Jadi berkaitan dengan informasi yang terkandung dalam teks editorial. Jadi selamat mengerjakan. Jadi selamat bekerja, dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.